Mari sekali lagi kita berdoa, memohon berkat Tuhan. Ya Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu. Kami sungguh rindu Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Kami sungguh rindu Engkau sekali lagi menyentuh hati kami. Engkau sekali lagi membakar hati kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Tolong setiap kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, selamat pagi saudara. Saudara, kalau saudara sudah cukup lama bergereja di Grace Life, saudara tentu tahu bahwa gereja ini punya sebuah hashtag yang sering kali kita ulang-ulang gitu ya. Hashtagnya adalah Disciples on a Mission. Nah saudara, saya pribadi cukup senang ya sama hashtag ini. Pertama saya merasa hashtag ini lumayan keren gitu ya kalau dipakai, Disciples on a Mission gitu ya. Tetapi juga saya senang sama hashtag ini karena saya merasa hashtag ini terus mengingatkan saya bahwa saya adalah seorang murid Kristus yang dipanggil untuk mengerjakan sebuah misi. Nah saudara, tetapi sebagai seorang murid yang dipanggil untuk mengerjakan sebuah misi, tentu pertama-tama kita perlu jelas terlebih dahulu tentang apa artinya menjadi seorang murid. Dan setelahnya kita juga perlu jelas tentang misi seperti apa yang diberikan, yang ditugaskan kepada kita. Nah saudara, jangan sampai selama ini mungkin kita pakai hashtag ini ya, Disciples on a Mission, kita pakai di mana-mana, tetapi mungkin kita nggak terlalu jelas tentang apa artinya menjadi seorang murid saudara. Dan bahkan mungkin juga kita mungkin tidak terlalu jelas juga tentang misi seperti apa yang diberikan kepada kita. Nah saudara, kalau benar demikian, berarti mungkin selama ini kita sebenarnya sedang mengerjakan misi kita masing-masing. Kita sedang mengerjakan agenda kita masing-masing, tujuan kita masing-masing. Nah saudara, sangat mungkin juga agenda, misi, dan tujuan yang kita kerjakan masing-masing itu bukan cuman berbeda-beda, beragam, tetapi juga bahkan akhirnya bisa jadi saling bertentangan satu sama lainnya. Saudara, padahal sebagai sebuah gereja Tuhan, kita seharusnya punya misi yang sama, tujuan yang sama, tujuan yang Tuhan sebagai kepala gereja berikan kepada kita, gerejanya. Saudara, saya coba membayangkan gitu ya, kekacauan yang akan terjadi ketika sebuah gereja justru mengerjakan agenda dan misi yang berbeda-beda. Saudara, saya membayangkannya itu seperti sebuah perusahaan ya. Saudara, di dalam sebuah perusahaan mungkin terdapat banyak karyawan di dalamnya. Saudara bayangkan misalnya di dalam sebuah perusahaan, setiap karyawannya justru mengerjakan agendanya masing-masing. Setiap karyawannya justru fokus kepada goals-nya masing-masing. Mereka tidak peduli dengan agenda perusahaan, mereka tidak peduli dengan goals yang diberikan oleh atasan mereka. Mereka cuma peduli pada tujuan mereka sendiri ada di dalam perusahaan tersebut. Saudara, bahkan mungkin juga mereka akhirnya akan saling sikut gitu ya. Kalau agenda mereka terganggu karena kehadiran orang lain, karena ada hal-hal yang dilakukan oleh orang lain, mereka akan mungkin saling sikut, saling marah begitu ya. Saudara, bukankah perusahaan yang seperti ini pasti cepat lambat akan bangkrut gitu ya. Kalau semuanya fokusnya pada kerjaannya masing-masing, agendanya masing-masing. Saudara, perusahaan seperti ini juga pasti tidak akan bisa mencapai tujuan, mencapai agenda yang ditargetkan oleh perusahaannya. Karena setiap karyawannya justru memikirkan yang ada di kepala mereka cuman tujuannya masing-masing. Cuman agendanya masing-masing. Saudara, kekacauan yang sama juga sangat mungkin terjadi di dalam gereja kalau setiap jemaat hanya mengerjakan agenda dan misinya masing-masing. Saudara, maka mungkin kita bisa menemukan di beberapa gereja gampang sekali terjadi keributan antara satu kepengurusan dengan kepengurusan lainnya. Antara satu bidang dengan bidang lainnya. Saudara, setiap bidang hanya mengerjakan misinya masing-masing. Atau kalau saya boleh pakai sebuah istilah, setiap bidang sedang membangun kerajaannya masing-masing. Saudara, maka ketika kita berbicara tentang misi, benar bahwa kita dipanggil sebagai seorang murid yang perlu mengerjakan sebuah misi. Tetapi sangat penting bagi kita sebagai sebuah gereja untuk bekerja sama, bersama-sama mengerjakan sebuah misi yang sama.
Maka sangat penting juga supaya kita bisa mengerjakan misi yang sama, kita punya definisi yang sama tentang misi seperti apa yang kita kerjakan. Soalnya sangat penting bagi kita untuk punya gambaran yang sama tentang arah gereja, tentang misi seperti apa yang kita mau sama-sama kerjakan. Nah saudara, untuk itu hari ini kita mau belajar apa artinya menjadi seorang murid Kristus. Dan misi seperti apa yang diberikan kepada kita sebagai seorang murid Kristus. Dan satu lagi saya tambahkan, bagaimana prosesnya supaya kita bisa mengerjakan misi tersebut di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau saudara ada yang sudah cukup berakar, bertumbuh di dalam Grace Life, saya berdoa juga khotbah hari ini merefresh saudara, menguatkan saudara lagi untuk semangat lagi, giat lagi mengerjakan misi yang Tuhan berikan kepada kita. Nah saudara, tentu ada banyak teks yang kita bisa gunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan ini. Tetapi saya mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-20. Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-20. Saudara, ini merupakan sebuah undangan yang Tuhan Yesus berikan ketika dia pertama kali bertemu dengan Simon Petrus dan Andreas. Yesus mengundang mereka. Nah saudara, karena ini cuma 2 ayat gitu ya, gak terlalu panjang, bahkan harusnya cukup pendek gitu ya. Kita mau membaca bersama-sama ya 2 ayat ini ya. Matius pasal 4 ayat 19 sampai 20. Saudara boleh melihat di Alkitab masing-masing atau boleh melihat juga di layar di depan. Matius pasal 4 ayat 19 sampai 20 bersama-sama 2-3. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jala mereka dan mengikuti dia. Nah saudara, khotbah saya nantinya akan dibagi menjadi 2 bagian. Sama seperti jumlah ayat yang kita baca, 2 ayat. Nah saudara, yang pertama kita akan belajar nanti tentang undangan yang Yesus berikan kepada Simon Petrus dan Andreas. Dan melalui undangan ini kita akan belajar tentang apa artinya menjadi seorang murid, misi seperti apa yang diberikan kepada kita sebagai seorang murid, dan bagaimana prosesnya untuk kita bisa mengerjakan misi tersebut. Yang pertama. Yang kedua, kita akan melihat respons yang diberikan oleh Simon Petrus dan Andreas ketika mereka menerima undangan yang diberikan oleh Yesus. Dan nantinya kita akan sama-sama merefleksikan respons seperti apa yang akan kita berikan juga kepada undangan yang juga Tuhan berikan bagi kita. Nah saudara, sebelum kita membahas banyak tentang 2 bagian ini, saya mau memberikan sebuah pondasi yang kita perlu sama-sama pahami, kita perlu sama-sama sepakati, supaya kita bisa mengerti khotbah saya nanti dengan lebih baik saudara ya. Nah saudara, pondasi itu adalah kita semua dipanggil menjadi murid Yesus. Kita semua dipanggil menjadi murid Yesus. Saudara, mungkin ini kebenaran yang terlihat sangat sepele sekali ya, sangat sederhana sekali. Mungkin kita semua merasa tahu bahwa kita semua dipanggil menjadi murid Yesus. Tetapi juga mungkin saudara ada di antara kita yang berpikir bahwa menjadi murid adalah sebuah pilihan yang opsional. Boleh diterima, boleh tidak gitu ya. Nah saudara, mungkin juga ada di antara kita yang berpikir bahwa yang penting saya menjadi orang Kristen, percaya Tuhan, jadi orang Kristen yang baik saja. Tiap minggu datang ke gereja sudah cukup. Yang penting saya punya hidup yang baik, tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu kenyamanan orang lain, itu sudah cukup. Nah saudara, pola pikir seperti ini jelas bukan pola pikir yang Tuhan inginkan bagi kita. Tuhan mau setiap kita menjadi seorang murid yang dipanggil untuk mengerjakan misi yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, undangan yang Kristus berikan kepada kita sebagai orang Kristen bukan sebuah undangan opsional. Mungkin kita bisa terima, bisa tidak. Kalau kita senang kita terima, kalau tidak gak apa-apa juga mungkin gitu ya. Saudara, bukan demikian. Setiap kita sekali lagi dipanggil menjadi murid Yesus. Nah saudara, setelah kita punya pemahaman yang sama, pondasi yang sama, maka sekarang kita mau belajar apa artinya, apa yang bukan merupakan seorang murid Yesus. Saudara, jadi ini adalah sebuah penjelasan yang salah gitu ya. Jadi yang ini yang jangan diingat gitu sebenarnya. Tapi supaya saudara lebih paham, saya perlu jelaskan juga sedikit gitu ya. Apa yang bukan merupakan seorang murid Yesus. Yang pertama saudara, menjadi murid Kristus bukanlah menjadi seorang penggemar. Menjadi murid Kristus bukanlah menjadi seorang penggemar. Saudara, mungkin saudara pernah dengar ada sebuah buku judulnya Not a Fan. Saudara, penulisnya Kyle Idleman menuliskan buku ini dan dia menjelaskan bahwa
Menjadi seorang pengikut Kristus, menjadi seorang murid Kristus, tidaklah sama dengan menjadi seorang fans, seorang penggemar. Saudara, apa yang dimaksud dengan menjadi seorang penggemar? Saudara, seorang penggemar adalah seorang yang mengikuti idolanya, cuman karena idolanya itu memberikan sebuah benefit kepada orang ini, maka dia mau ikuti idolanya. Seorang idolanya tersebut menawarkan sesuatu yang berguna, bermanfaat, menyenangkan buat seseorang ini, maka dia mau ikuti idolanya. Dan nanti kalau mungkin idolanya udah berhenti menawarkan benefit itu, dia bisa berhenti jadi penggemar. Dia bisa menggemari orang yang lain yang menawarkan yang lebih baik buat dia. Nah, saudara, Yesus tidak memanggil kita untuk menjadi seorang murid di dalam artian menjadi seorang penggemar. Kalau Yesus menawarkan sesuatu yang baik buat kita, kita ikut dia, kita menggemari dia. Tapi kalau Yesus lagi tidak menawarkan yang baik buat kita, kita mengikuti yang lain. Saudara, bukan demikian, bukan menjadi seorang penggemar. Yang pertama. Yang kedua, saudara, menjadi murid Kristus juga bukanlah menjadi seorang follower Instagram, saudara ya. Bukan menjadi seperti seorang follower Instagram. Saudara, pasti semua di sini punya Instagram gitu ya. Apalagi saudara yang muda, saudara pasti punya Instagram. Apalagi saudara yang mengaku masih muda juga pasti punya Instagram gitu ya. Nah, saudara, di Instagram kita bisa dengan mudah follow orang yang kita suka. Benar ya? Kita bisa dengan mudah follow orang dengan sekali klik. Tetapi juga sebaliknya, kita juga bisa mudah sekali unfollow orang juga dengan satu kali klik. Saudara, kalau orang tersebut mungkin menawarkan atau posting sesuatu yang kita nggak suka, kita dengan gampang bisa unfollow dia. Saudara, Yesus tidak memanggil kita untuk menjadi murid Kristus di dalam artian seperti ini. Saudara, jangan pikir kita bisa follow Yesus, kita bisa unfollow Yesus sesuka hati kita. Kalau Yesus lagi posting sesuatu yang baik, kita buka Alkitab, ketemu ayat yang baik, oke, saya mau ikut Yesus. Tapi kita buka yang lain, ketemu yang kita tidak suka, kita unfollow. Saudara, jangan juga kita berpikir kalau kita unfollow Yesus, Yesus nggak tahu gitu ya. Mungkin kita berpikir Yesus kan followersnya banyak gitu. Kalau kita unfollow mah berkurang satu, Yesus mah nggak tahu lah. Saudara, nggak demikian. Yesus tidak memanggil kita seperti seorang follower di Instagram, dengan mudah follow, dengan mudah juga unfollow. Saudara, jadi dua hal ini ya. Menjadi murid Kristus bukanlah menjadi seorang penggemar dan bukanlah juga menjadi seperti seorang follower Instagram. Nah, maka sekarang kita mungkin bertanya, apa artinya? Apa arti sesungguhnya dari menjadi seorang murid Kristus? Saudara, mari kita melihat bagian yang tadi kita baca secara khusus di dalam ayat yang ke-19. Saudara, saya menggunakan penjelasan dari dua orang penulis bernama Jim Putman dan Bobby Harrington. Mereka menggunakan ayat ini untuk menjelaskan apa arti menjadi seorang murid Kristus. Saudara, mereka kemudian membagi undangan yang Yesus berikan kepada Simon Petrus dan Andreas ini ke dalam 3 bagian besar. Jadi mereka bagi satu kalimat ini ke dalam 3 bagian, frasa demi frasa. Yang pertama, mereka melihat tentang mari ikutlah aku. Lalu yang kedua, mereka melihat frasa kamu akan kujadikan. Dan terakhir mereka melihat pada frasa penjala manusia. Mari kita lihat satu demi satu. Saudara, di bagian yang pertama mereka melihat pada undangan yang Yesus berikan kepada Simon Petrus dan Andreas. Yesus mengatakan, mari ikutlah aku. Saudara, ini merupakan sebuah undangan yang sederhana sekali. Yesus berikan kepada Simon Petrus, kepada Andreas, kepada kita juga hari ini. Mari ikutlah aku. Tetapi saudara, di dalam undangan yang sederhana ini terdapat sebuah kebenaran yang sangat penting sekali tentang apa artinya menjadi seorang murid Kristus. Saudara, di dalam undangan yang sederhana ini Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa seorang murid Yesus adalah seseorang yang harus mengikuti Yesus. Saudara, seorang murid Yesus adalah seorang yang harus mengikuti Yesus. Saudara, mungkin ini sekali lagi kebenaran yang terlihat sangat sederhana sekali buat kita ya. Kita mungkin tahu bahwa menjadi seorang murid harusnya kita ikut guru kita. Menjadi murid Yesus berarti kita harus mengikuti Yesus. Saudara, tetapi ternyata ada banyak orang yang gagal paham tentang apa artinya mengikuti Yesus. Saudara, ada banyak orang di luar sana yang berpikir bahwa ketika mereka mengikuti Yesus, maka Yesus harus menjadi seperti sebuah jin yang mengabulkan semua keinginan hati mereka. Saudara, maka Yesus harus mengikuti semua keinginan mereka. Kalau mereka mau A, Yesus harus turuti. Mereka mau B, Yesus harus turuti. Mereka mau ini, mau itu, Yesus harus turuti semuanya. Saudara, mari kita berpikir. Konsep seperti ini bukankah kita sebenarnya sedang menjadikan Yesus yang mengikuti kita?
bukan sebaliknya, kita yang mengikuti Yesus. Saudara, maka jelas sekali konsep seperti ini bukanlah konsep yang Tuhan inginkan ketika kita menjadi seorang murid Kristus yang mengikuti Dia. Saudara, seorang murid Kristus, murid Yesus yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus, berarti adalah seorang murid yang menyadari dan sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan pemimpin di dalam hidupnya. Saudara, ketika seorang mengikut Yesus, maka dia meninggalkan kehidupan yang lama. Kalau dulu mungkin ketika masih hidup di dalam dosa, semua yang kita ikuti adalah keinginan hati kita, kesenangan hati kita, keinginan daging kita. Apa yang kita mau, kita turuti. Saudara, maka ketika kita menjadi murid Kristus, kita mengikuti Yesus, maka sekarang kita hidup menurut aturan mainnya Yesus. Saudara, kita tidak lagi hidup menurut apa yang kita mau. Kita sekarang hidup menurut apa yang Yesus mau. Nah, saudara, Putman dan Harrington kemudian juga menjelaskan apa arti mengikut Yesus. Mereka mengatakan, following Jesus means acknowledging that Jesus is in front and we must place ourselves behind Him. Saudara, mengikut Yesus berarti kita sadar Yesus harus ada di depan dan kita harus menempatkan diri kita di belakang. Saudara, bukankah kalimat dari Putman dan Harrington ini seharusnya mengingatkan kita pada prinsip yang juga gereja kita pegang? Tuhan berjalan di depan, kami ikut di belakang. Saudara, saya percaya slogan ini seharusnya bukan cuma jadi slogan tentang bagaimana cara gereja kita bergerak. Bukan cuma jadi slogan tentang bagaimana elders dan deacon memutuskan arah gereja ke depan. Bukan cuma jadi slogan tentang bagaimana cara pemimpin gereja memikirkan apa yang harus gereja lakukan. Tetapi slogan ini juga seharusnya menjadi slogan bagi kita untuk menentukan bagaimana langkah kita sebagai seorang pribadi. Sebagai seorang bisnismen, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang guru, sebagai seorang profesi-profesi lainnya yang kita kerjakan. Hal-hal yang kita kerjakan, seharusnya kita punya slogan yang sama. Tuhan berjalan di depan, kami ikut di belakang. Saudara, ketika kita mengambil keputusan di dalam pekerjaan kita, di tempat kerja kita, ketika kita mengambil keputusan di dalam kehidupan kita di rumah, ketika kita mengambil keputusan tentang studi kita, di dalam sekolah kita, di dalam hal-hal yang kita kerjakan, saudara, harusnya kita punya satu slogan yang sama. Tuhan jalan di depan, kami ikut di belakang. Saudara, maka pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ketika kita membiarkan Tuhan berjalan di depan, dan kita ikut di belakang, apakah ini akan menjadi sebuah panggilan yang mudah buat kita? Apakah ini akan membuat jalan kita lempeng aja gitu? Akan membuat jalan kita tidak ada sandungan? Akan membuat jalan kita jadi mudah saja kita lalui, senang-senang saja? Saudara, jelas tidak. Ketika kita membiarkan Tuhan berjalan di depan, kita ikut di belakang, saudara, jelas akan ada banyak rintangan, akan ada banyak tantangan yang kita hadapi. Saudara, Yesus juga mengatakan, kalau seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Saudara, akan ada banyak tantangan, akan ada banyak rintangan yang kita hadapi. Saudara, mungkin di dunia kerja kita tidak akan terlalu disenangi, karena mungkin kita terlalu jujur, kita terlalu menjaga integritas hidup kita. Saudara, mungkin di tengah pertemanan kita juga mungkin akan sedikit dijauhi, karena kita merasa sok suci, sok rohani gitu ya. Jadi kalau mereka lagi gosip terus kita datang, mereka diam gitu ya. Mungkin yang digosipin kita juga sih sebenarnya gitu. Dan mereka diam gitu. Nah, saudara, mungkin akan ada banyak tantangan, akan ada banyak rintangan yang kita hadapi. Tetapi satu hal kita perlu ingat. Saudara, Yesus juga menjanjikan penyertaan buat kita. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saudara, waktu kita membiarkan Tuhan berjalan di depan, kita ikut di belakangnya, saudara, jangan berpikir Tuhan akan pergi meninggalkan kita. Atau kita berpikir kita akan ketinggalan, jalannya kurang cepat dibandingkan Tuhan. Saudara, waktu Tuhan berjalan di depan, kita ikut di belakang. Saudara, Tuhan akan terus menyertai kita. Tuhan akan terus memimpin kita. Nah, saudara, penyertaan inilah yang akan terus menolong kita, memampukan kita menjadi murid Tuhan yang mengikuti Dia.
Ini bagian yang pertama. Menjadi murid Kristus artinya menjadi seseorang yang mengikuti Kristus. Nah, saudara, kita akan melihat bagian berikutnya, undangan yang Yesus berikan kepada Simon, Petrus, dan Andreas. Yesus mengatakan kepada mereka, kamu akan kujadikan. Kamu akan kujadikan. Nah, saudara, Putman dan Harrington menjelaskan bahwa frasa yang Yesus pakai ini, kamu akan kujadikan, menjelaskan sebuah proses transformasi yang akan kita alami sebagai seorang murid Yesus ketika kita mengikut Yesus. Saudara, ini artinya ketika kita menjadi seorang murid, kita bukan cuma membuat sebuah keputusan di awal. Sebuah keputusan untuk meninggalkan kehidupan lama kita sekarang ikut Yesus. Saudara, itu keputusan di awal. Tetapi bukan cuma berhenti sampai di situ, kita juga akan mengalami sebuah proses transformasi yang kita akan alami seumur hidup kita. Saudara, ini proses yang akan kita jalani seumur hidup kita menjadi seorang murid Yesus. Saudara, ketika kita menjadi seorang murid Yesus, kita akan terus-menerus belajar tentang apa artinya mengikut Kristus, tentang apa artinya menjadi seperti yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Saudara, ini adalah sebuah proses seumur hidup yang akan kita jalani. Saudara, tetapi sekalipun ini adalah sebuah proses seumur hidup yang akan kita jalani, tetapi cepat atau lambat kita akan segera melihat hasil, melihat buahnya di dalam kehidupan kita saat ini. Saudara, kalau saudara masih ingat dengan khotbah minggu lalu, saudara, kita menutup Injil Yohanes dan kita melihat percakapan antara Yesus dan Petrus. Saudara, kita ingat juga Petrus seorang yang menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Seorang yang lari karena ketakutan. Tetapi Tuhan ubahkan, Tuhan pakai sebagai seorang yang akhirnya menggembalakan domba-dombanya Allah. Saudara, proses ini juga yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita akan meninggalkan kehidupan yang lama. Kita ikut Tuhan, menjadi seorang murid Tuhan. Nah, saudara, perubahan ini juga Paulus sebutkan di dalam Roma 8 ayat 29. Paulus mengatakan, semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Saudara, inilah yang akan kita alami. Ketika kita mengikut Yesus, ada proses yang terjadi di dalam hidup kita yang akan mengubahkan kita. Semakin hari kita semakin serupa dengan gambaran Kristus. Semakin hari kita akan semakin mengikuti Kristus, kehidupannya di dalam hidup kita. Saudara, tetapi ada satu hal penting yang kita perlu ingat di dalam kita menjalani proses transformasi ini. Saudara, Yesus mengatakan, kamu akan kujadikan. Yesus tadi mengatakan, kamu akan kujadikan. Saudara, ini berarti Tuhan sendiri yang akan menolong kita di dalam proses transformasi ini. Tuhan sendiri yang akan memampukan kita di dalam proses perubahan hidup kita supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Saudara, kenapa saya katakan ini bagian yang penting untuk kita ingat? Saudara, di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, kadang-kadang kita bisa gagal. Kadang-kadang kita bisa terjatuh. Saudara, kadang-kadang ada ups and down di dalam hidup kita. Kadang-kadang kita merasa kita lebih mementingkan diri kita sendiri. Kita kadang-kadang lebih lupa sama Tuhan, kita tidak ingat sama Tuhan. Dan saudara, sangat mungkin ups and down di dalam hidup kita ini membuat kita merasa gagal di dalam mengikut Tuhan. Membuat kita merasa tidak layak lagi di dalam mengikut Tuhan. Dan kita merasa Tuhan tidak seharusnya punya murid yang gagal seperti aku. Saudara, padahal kita tidak harus berpikir demikian. Saudara, kegagalan yang kita alami tidak seharusnya membuat kita menyerah di dalam proses transformasi hidup kita. Saudara, kenapa? Saudara, karena anugerah Tuhan jauh lebih besar dari segala kegagalan kita. Saudara, anugerah Tuhan jauh lebih besar dari segala kegagalan kita. Saudara, kalau kadang-kadang kita gagal, kita perlu ingat ada anugerah Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menolong kita. Tuhan sendiri yang akan memampukan kita menjalani proses menjadi seorang murid Tuhan. Saudara, anugerah Tuhan bukan cuma memampukan kita di awal mengambil keputusan aku mau mengikut Kristus, tetapi anugerah Tuhan juga akan memampukan kita di dalam proses kita mengikuti Dia, di dalam proses kita bertransformasi menjadi serupa dengan Dia. Saudara, anugerah Tuhan yang sama juga akan memampukan kita. Yang kedua, saudara, mengikut Tuhan berarti kita akan mengalami sebuah proses transformasi di mana Tuhan
yang akan mengubahkan kita. Tuhan yang akan memampukan kita. Tuhan yang akan menolong kita. Yang terakhir kita akan melihat misi seperti apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, di dalam undangan Yesus kepada Simon dan Andreas, Yesus berkata kepada mereka bahwa mereka akan dijadikan seorang penjala manusia. Nah, saudara, Putman dan Harrington melihat ajakan Yesus ini kepada Simon dan Andreas sebagai seorang penjala manusia, sebagai sebuah ajakan untuk berbagian di dalam misi untuk mengasihi dan menjangkau dunia yang terhilang karena dosa. Saudara, selama bertahun-tahun Simon Petrus dan Andreas mereka hidup di dunia, saudara, yang mereka tahu cuma jadi nelayan yang menangkap ikan. Saudara, yang tiap hari mereka lakukan cuma pergi ke laut, menjala ikan, mereka kemudian mungkin menjualnya di pasar gitu ya. Dan mereka melakukan hal yang sama berulang-ulang di dalam kehidupan mereka. Yang mereka tahu cuman itu, menangkap ikan, mungkin ditambah sedikit menjualnya di pasar. Soalnya mereka tahu cuman itu. Tetapi Tuhan datang kepada mereka, Tuhan memberikan undangan kepada mereka untuk mengikuti Dia, dan Tuhan memberikan sebuah tujuan yang baru kepada mereka. Sebuah tujuan untuk berbagian di dalam misi Allah, untuk mengasihi, untuk menjangkau dunia yang terhilang karena dosa. Saudara, tujuan yang baru ini juga Allah berikan kepada kita. Saudara, mungkin selama ini yang kita tahu cuman mengerjakan kehidupan kita masing-masing. Yang kita tahu cuman mengerjakan agenda kita masing-masing. Yang kita tahu cuman mungkin tentang mengejar karir, mencapai keuangan yang baik, punya quality of life yang baik, punya kehidupan yang baik. Saudara, maka sekarang Tuhan mengundang kita mengikuti Dia. Dan Tuhan memberikan tujuan yang baru kepada kita. Untuk berbagian di dalam misinya. Untuk mengasihi, menjangkau dunia yang terhilang karena dosa. Saudara, saya kemudian juga merenungkan istilah yang Yesus gunakan untuk mengajak Simon Petrus dan Andreas. Saudara, Yesus menggunakan istilah penjala manusia. Saudara, Yesus pakai istilah penjala manusia. Saudara, saya berpikir kenapa Yesus nggak pakai istilah mungkin yang lebih spesifik gitu ya. Mungkin Yesus bisa bilang sama Simon Petrus sama Andreas, mereka menjadi seorang misionaris misalnya. Istilah yang lebih spesifik. Menjadi seorang utusan lintas budaya misalnya. Menjadi seorang hamba Tuhan yang lebih spesifik buat mereka. Saudara, kenapa Yesus pakai istilah penjala manusia? Saudara, saya merenungkannya dan saya berpikir bahwa Yesus menggunakan istilah yang sangat dekat dengan mereka. Sangat dekat dengan mereka. Mereka penjala ikan, Yesus pakai istilah penjala manusia. Saudara, mungkin salah satunya karena Yesus mau bilang, kamu bisa mengerjakan misi itu di dalam konteksmu, di dalam kehidupanmu masing-masing. Saudara, Simon Petrus dan Andreas memang akhirnya meninggalkan kehidupan mereka, mereka ikut Yesus. Mereka meninggalkan jala mereka, mereka mengikuti Yesus. Saudara, tetapi saya kira Yesus mengundang kita di dalam misinya. Dan Yesus berpikir kita juga bisa mengerjakan itu di dalam konteks kita masing-masing. Di dalam lingkungan kita masing-masing. Di dalam pekerjaan kita masing-masing. Saudara, mungkin kita tidak perlu meninggalkan semua pekerjaan kita, meninggalkan kehidupan kita ikut Tuhan menjadi misionaris, pergi ke tempat-tempat yang terpencil, kecuali jika saudara sangat yakin Tuhan memanggil saudara untuk mengerjakan hal itu. Tetapi sebenarnya saudara juga bisa mengerjakan misi ini, berbagian di dalam misi ini, di dalam kehidupan saudara, di dalam konteks saudara, di dalam pekerjaan saudara, di dalam lingkungan keseharian saudara. Saudara, ketika saudara mungkin seorang bisnismen, jadilah seorang bisnismen yang misional. Saudara, ketika saudara adalah seorang karyawan, jadilah karyawan yang misional. Saudara, ketika saudara adalah seorang pelajar, jadilah seorang pelajar yang misional. Saudara adalah ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang juga misional. Saudara, kita perlu terus memikirkan misi itu di dalam kepala kita. Saudara, gambaran tentang misi itu perlu terus mewarnai pikiran dan hati kita. Kita perlu terus punya kerangka misi itu di dalam kehidupan kita. Saudara, tetapi pasti pertanyaan terbesarnya yang mungkin kita mau tanyakan hari ini, saudara mungkin tanyakan kepada saya adalah, bagaimana saya mengerjakan itu semua, misi itu di dalam konteks saya. Saudara, misalnya saya adalah seorang pebisnis, bagaimana saya mengerjakan itu di dalam konteks saya. Saya adalah seorang pelajar, bagaimana saya mengerjakan itu di dalam konteks saya. Saudara, mungkin sekarang saudara sedang bertanya itu, dan saya berpikir saudara,
saudara akan menemukan jawabannya ketika saudara sungguh-sungguh membiarkan Tuhan berjalan di depan dan kita ikut di belakang. Saudara, waktu kita membiarkan Tuhan berjalan di depan, kita ikut di belakang, saudara mungkin ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan bukakan kepada kita. Ada momen-momen yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita bisa membagikan Injil, membagikan kabar baik, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik sesuai dengan konteks kita, sesuai dengan keseharian kita. Saudara, ketika kesempatan-kesempatan itu terbuka di depan kita, momen-momen itu Tuhan sediakan bagi kita karena Tuhan sedang berjalan di depan. Saudara, mari kita ikut pimpinan Tuhan. Mari kita berjalan di belakang Tuhan. Kita mengikuti Dia. Kita mengerjakan misi itu. Misi yang Tuhan sediakan. Momen-momen yang Tuhan bukakan bagi kita. Saudara, tujuan hidup yang misional ini juga bukan cuma kita kerjakan di dalam kehidupan kita pribadi, di dalam konteks kita sehari-hari, tetapi juga harus kita kerjakan di dalam konteks kita bergereja sebagai jemaat Tuhan di gereja di tempat ini. Saudara, ketika kita melayani di gereja, kita perlu ingat dengan sangat jelas misi yang Allah berikan kepada kita adalah supaya kita fokus kepada orang. Saudara, Allah tidak ingin kita fokus hanya pada kegiatan-kegiatan tertentu, hanya fokus menyelesaikan acara-acara tertentu. Saudara, Tuhan mau kita bertumbuh bersama sebagai murid Kristus, mengerjakan misi yang sama, semakin hari semakin serupa dengan Dia. Bersama-sama sebagai gereja Tuhan, bertumbuh serupa dengan Dia. Saudara, ini yang Tuhan inginkan buat kita. Maka sekarang pertanyaannya adalah, apa respons kita? Saudara, di dalam ayat 20 tadi kita melihat respon dari Simon Petrus dan Andreas ketika mereka menerima undangan Yesus. Di ayat 20 dicatat, mereka pun segera meninggalkan jala mereka dan mengikuti Dia. Saudara, Simon Petrus dan Andreas dengan sigap meninggalkan jala mereka, semua kegiatan mereka, semua pekerjaan mereka, kehidupan mereka, semua yang mereka lakukan, dan mereka mengikuti Yesus. Saudara, ini respon mereka. Nah, saudara, saya mencoba merenungkan sekali lagi respon seperti apa yang dilakukan oleh Simon Petrus dan Andreas ini. Saudara, saya berpikir respons yang mereka berikan ini sungguh sangat radikal sekali. Saudara, bagaimana mungkin Simon dan Andreas, mereka langsung meninggalkan semua kehidupan mereka, pekerjaan mereka, dan mereka mengikuti Yesus. Saudara, padahal saya percaya sekali ketika Yesus mengundang mereka, mereka tidak langsung mengerti dengan jelas apa yang Yesus berikan kepada mereka. Saudara, selama ini yang mereka kerjakan cuma menangkap ikan, menjualnya di pasar mungkin. Saudara, tetapi sekarang Yesus mengundang mereka menjadi seorang penjala manusia. Saudara, kira-kira apakah Simon Petrus dan Andreas langsung mengerti apa yang Yesus katakan ini? Saudara, saya kira Simon Petrus dan Andreas juga tidak langsung mengerti apa yang Yesus maksudkan sebagai seorang penjala manusia. Saudara, mungkin ada begitu banyak pertanyaan di kepala mereka yang mereka ingin tanyakan kepada Yesus. Apa maksudnya ini dan itu? Tetapi respons mereka yang pertama cuma satu. Mereka segera meninggalkan jala mereka. Mereka ikut Tuhan. Saudara, kadang-kadang bukankah misi Tuhan juga terlihat sangat abstrak sekali buat kita? Kadang-kadang kita tidak langsung mengerti apa yang Tuhan pengen kita kerjakan di dalam hidup kita. Kita mungkin tahu secara garis besar kita perlu menginjili, kita perlu memuridkan, kita perlu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik di dalam dunia. Tetapi mungkin kita juga tidak langsung mengerti apa secara spesifiknya yang saya perlu kerjakan. Saudara, mungkin selama kita mengikut Tuhan juga belum banyak momen-momen, kesempatan-kesempatan yang Tuhan bukakan buat kita. Saudara, tetapi maukah di tengah ketidakmengertian kita, kita tetap sigap meninggalkan kehidupan lama kita, meninggalkan keegoisan kita, meninggalkan semua yang menjadi keinginan hati, keinginan daging kita. Kita dengan sigap, kita mengikut Tuhan. Kita dengan sigap membiarkan Tuhan berjalan di depan, kita ikut di belakang. Saudara, apa respons kita? Mari kita tundukkan kepala, kita meresponi firman Tuhan.
Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan dengan dua buah pertanyaan refleksi. Yang pertama, saudara, apakah selama ini kita benar-benar mengikuti Yesus? Membiarkan Yesus berjalan di depan dan kita ikut di belakang. Saudara, atau selama ini mungkin justru kita bilang kita mengikuti Yesus, tetapi sebenarnya kita sedang memaksa Yesus untuk mengikuti kita. Kita mungkin memaksa Yesus untuk melakukan, mengabulkan semua yang menjadi keinginan hati kita. Dan ketika semua keinginan hati kita itu tidak terjadi, tidak terkabul, kita marah dengan Tuhan. Saudara, apakah kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus? Mari setiap kita berdoa di hadapan Tuhan, meresponi firman Tuhan. Kedua, saudara, untuk kita renungkan, maukah kita berbagian di dalam misi Yesus untuk mengasihi dan menjangkau dunia yang terhilang karena dosa? Saudara, mungkin sampai saat ini, sampai khotbah ini selesai pun mungkin misi itu terlihat masih sangat abstrak sekali buat kita. Tetapi maukah kita punya hati berbagian di dalam misi itu? Kalau ada kesempatan-kesempatan, momen-momen yang Tuhan bukakan buat kita untuk mengerjakan misi ini, maukah kita berbagian di dalamnya? Saudara, mari kita sampaikan komitmen kita kepada Tuhan secara pribadi. Tuhan, ini kami. Tuhan, di dalam kehidupan kami mengikut Engkau, ada begitu banyak jatuh bangun yang kami alami. Tuhan, ampuni kami kalau kami bilang kami mengikuti Engkau, tapi kadang-kadang kami justru memaksa Engkau yang mengikuti kami. Tuhan, tolong kami, berikan kami hati yang sungguh mau mengikuti Engkau. Dan tolong kami, Tuhan, mengerjakan misi itu di dalam hidup kami. Tuhan, kami sungguh berdoa, Tuhan memberikan kesempatan-kesempatan, Tuhan memberikan momen-momen di dalam hidup kami, di mana kami punya kesempatan membagikan Injil, membagikan kabar baik, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik di dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami. Tuhan, sungguh kami berdoa supaya Engkau berjalan di depan dan kami mau ikut di belakang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan